salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'wata ila al-huda dalala ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri sir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum bi hadzal kitab hafizahumullah wa rahimahumullah. Nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi syayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain. Amin. Kitabus shalah babul khusyuk. Babul khusyuk bis shalah ila qawlihi al-awwal qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bih kunu biqabulil amal ahamma minkum bil amal fa innahu la yaqillu amalun maqbul. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu, beliau berkata, kunu, jadilah kalian, biqabulil a'mal, di dalam diterimanya amal, ahammu, lebih ahamma, lebih penting, minkum, bagi kalian, bil amal, daripada amal itu sendiri. Maksudnya apa? Hendaknya kalian lebih fokus bagaimana amal diterima daripada memikirkan banyak-banyak beramal tapi asal-asalan. Maksudnya, mending kalian beramal itu yang wajib, laksanakan semuanya, yang haram ditinggalkan, yang sunnah semampunya, tapi fokus bagaimana itu amal diterima. Jangan semuanya mau dikerjakan tapi tidak memperhatikan itu amal bakal diterima apa enggak, yang penting kerjakan. Jangan. Pikirkan juga bagaimana itu amal bisa diterima, karena itu lebih penting. Kenapa? Fa innahu, karena la yaqillu amalun maqbul, tidak dikatakan sedikit kalau amal tersebut diterima oleh Allah SWT. Misal, ada seseorang sholat duha setiap hari 2 rakaat. Ada orang sholat duha 8 rakaat. Tapi yang 2 rakaat itu dia mengerjakannya dengan tumakninah, dia mengerjakannya dengan khusyuk. Yang 8 rakaat mengerjakannya asal-asalan. Maka yang mana yang lebih bagus? Yang 2 rakaat. Sedikit, tapi kalau itu diterima oleh Allah, yang sedikit tidaklah dinamakan sedikit di sisi Allah SWT, melainkan kalau diterima besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Jadi di antara cara atau syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat untuk selain Allah. Mentang-mentang solat depan calon mertua dikhusyukkan, Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Kalau bukan depan calon mertua, Allah Akbar, depan mertua, Allah, mentang-mentang depan calon mertua. Jangan. Dia harus beramal dengan ikhlas kalau ingin diterima. Itu syarat yang nomor 1.
Nomor 2, kalau amal ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus amal tersebut dilandasi dengan ilmu agama. Kenapa? Karena di dalam kitab Zubat disebutkan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, bighairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, beramal tanpa ilmu, tak tahu bagaimana syarat rukunnya, a'maluhu mardudatun, amal-amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Solat, adalah yang penting solat. Puasa, yang penting puasa. Tidak mau belajar. Ini kadang-kadang ada orang tak mau belajar ilmu, alasannya, beb, kalau saya belajar ilmu agama, nanti saya tahu hukum. Kalau saya tahu hukum, saya tidak ngerjakan dosa. Lebih bagus saya tidak belajar. Kalau tidak belajar kan tidak tahu hukumnya, orang tidak tahu kan tidak dosa. Dia bilang, orang yang seperti itu kesalahannya 2 kali. 1, kesalahannya meninggalkan belajar ilmu agama, dosa. Kenapa dosa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat wajib bagi orang Islam. Yang namanya kewajiban kalau ditinggalkan, dosa. 1, dia tidak belajar ilmu agama, dosa. Nomor 2, dia ibadahnya salah-salah, tidak dimaafkan oleh Allah, dosa lagi dia. Orang yang dimaafkan kalau salah dalam berbuat amal itu atau beramal itu salah, dia dimaafkan cuma 2 golongan saja. 1, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Ingat, yang namanya mu'allaf tuh orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Kalau ada orang masuk Islam udah bertahun-tahun, udah 3 tahun, 4 tahun, bukan mu'allaf lagi namanya, udah orang Islam dia. Mu'allaf tuh baru masuk Islam, iman masih lemah. Nah, kalau ada orang baru masuk Islam, sholatnya salah-salah, maka dimaafkan dia. Kenapa? Baru masuk Islam, baru kenal Islam. Tapi harus sambil belajar dia. Yang kedua, yang dimaafkan kalau salah dalam ibadahnya adalah orang yang tinggal jauh dari alim ulama, dari ustadz, dari majelis taklim. Tidak ada, tinggal di atas gunung atau tinggal dalam hutan, tidak ada orang ngajarkan dia ilmu agama. Akhirnya dia sholat salah-salah, maka dimaafkan. Kenapa? Tidak ada yang ngajarkan dia. Tapi kalau tinggalnya di kalangan banyak ustadz, banyak kiai, banyak majelis taklim, kemudian dia bukan mu'allaf, tidak mau belajar, ibadahnya salah-salah, maka dosanya 2 kali. 1, meninggalkan belajar ilmu agama karena hukumnya wajib. Nomor 2, ibadahnya salah, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang kedua. Kalau ingin amal kita diterima oleh Allah, harus dilandasi dengan ilmu agama. Nomor 3, kalau ingin amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu, baru laksanakan yang sunnah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, innallaha la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal fardhatu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, la yaqbalu, tidak menerima, nafilatan, amalan yang sunnah, hatta tu'addal fardhatu, sehingga yang wajib terlebih dahulu dilaksanakan. Ada orang sodakoh, rajin sodakoh, rajin nolong orang, sholat tidak diterima amalnya. Ada orang buha rajin, ada orang tahajud rajin, ada orang ngaji Quran rajin, sholat 5 waktunya bolong-bolong tidak dijaga, tidak diterima oleh Allah SWT amalan tersebut. Kenapa? Allah menerima yang wajib dulu, baru tambahan dengan yang sunnah. Makanya kalau yang wajib harus semua dilakukan, kalau yang haram harus semua ditinggalkan, kalau yang sunnah semampunya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah
amalan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang continue dilakukan. Continue itu artinya selalu dilakukan, terus menerus, istiqomah dilakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Tapi jangan salah artikan, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang selalu dilakukan walaupun sedikit, maksudnya adalah amalan sunnah, bukan amalan wajib. Kalau amalan wajib tidak bisa sedikit, harus semuanya. Solat 5 waktu contohnya. Ada orang, ente kenapa tidak solat subuh? Ana belum bisa Ustaz subuh, ana baru bisa zuhur, asar, maghrib, isya. Kan kata Nabi Ustaz, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Nah ini kan anak kan paling dicintai oleh Allah Ustaz. Sedikit tapi selalu anda lakukan. Bukan begitu maksudnya. Ini kadang-kadang ada lagi jawab begini, udahlah Ustaz, ya Alhamdulillah masih ada zuhur, asar, maghrib, isya. Daripada tak ada Ustaz. Tak bisa begitu. Kalau yang wajib harus semuanya. Kalau yang haram harus tinggalkan semuanya. Kalau yang sunnah betul. Ente kenapa sholat duha cuma 2 rakaat? Daripada tak ada Ustaz. Nah betul. Ente sholat tahajud kok cuma 2 rakaat? Daripada tak ada Ustaz. Betul. Tak apa-apa, yang penting istiqomah. Daripada besok sholat duha 100 rakaat lusa hilang. Besok sholat duha 8 rakaat lusa hilang. Tahajud besok 1000 rakaat lusa tak solat lagi. Nah Allah tak suka tu. Banyak habis tu hilang. Tak. Sedikit-sedikit tapi terus menerus. Itu amalan sunnah maksudnya. Al-Quran 1 hari 1 juz, apa? Istiqomah tiap hari. Kemudian begitu juga amalan sunnah yang lainnya. Sedikit tapi terus menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga syaratnya adalah harus didahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Yang keempat, kalau ingin amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat adalah jangan sampai ada barang yang haram masuk ke dalam perut. Minuman atau makanan yang haram, atau bendanya yang haram, atau didapatkan dari hasil yang haram. Apa contohnya benda yang haram? BABI, binatang yang menggonggong, kemudian minuman keras. Nah, itu memang bendanya haram. Atau bendanya halal tapi didapat dari cara yang haram. Kue halal tapi lemari kawan dibengkas tuh. Masin Ustaz, nak mampus Ustaz. Kalau udah paket, kalau orang tuanya datang ke pondok Ustaz, bawa paket masuk dalam lemari Ustaz. Tapi kalau kue kita, dia paling nomor 1 makannya. Memang orang yang masin kedekut tu memang begitu biasanya. Kalau barang orang dia nomor 1. Kalau barang dia, kalau bisa ada paku Belanda lemari itu. Tak boleh. Walaupun dia masin, itu urusan dia. Dia dibenci oleh Allah, hendak disenangi Nabi Muhammad. Urusan dia, jangan sampai ngambil barang makan yang haram. Karena kata Nabi Muhammad, kalau ada orang, ya kata Nabi, kalau ada orang dia punya pakaian 10% dari duit belinya dari uang haram, selama pakaian itu menempel, selama itu juga ibadahnya tidak terima. Bagaimana contohnya? Contoh, ada orang beli baju harganya 100.000. Dari 100.000 itu 10.000-nya, kan 10%-nya berarti 10.000-nya uang haram. Maka selama baju itu menempel di badannya, tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Apalagi kalau dari duit haram semuanya. Apalagi kalau haramnya, barang yang haram itu masuk dalam perutnya dari darah dagingnya, nempel ke kulit aja pakaian, ibadah bisa tidak diterima. Apalagi kalau udah masuk ke dalam badan. Curi, korupsi, ambil barang orang, apalagi riba, banyak tuh. Nah, makanya ingatkan orang tua, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada misalnya yang minjam duit di bank, itu tidak boleh, itu riba. Yang apalagi menggadai di pegadaian, kadang-kadang mau lebaran tuh mau bikin kue lapis, duit tak ada, emas gadai di pegadaian. Nah, itu riba semuanya. Riba itu satu, haram, dosa. Nomor 2,
riba itu diajak perang pelakunya oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Fa illam taf'alu, kalau mereka tidak mau melakukan, artinya tidak mau meninggalkan perbuatan riba, fa'zanu, maka umumkan, kata Allah, biharbim minallahi wa rasulih, perang dengan Allah dan Rasulnya. Diajak perang sama Allah dan Rasulnya, tak mungkin menang. Satu, dosa. Dua, diajak perang. Tiga, riba itu kata Nabi dalam kitab Nasihatul Diniyah itu disebutkan hadis Nabi, riba itu ada 73 macam. Paling ringannya dosa riba seperti anak menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Berzina itu dosa besar, apalagi kalau berzina sama ibu kandung sendiri, betapa besar itu dosanya. Nah itu dosa riba yang paling ringan tuh, dari 73. Ya, belum lagi nanti di akhirat orang yang melakukan perbuatan riba itu nanti dia akan bangun, dibangkitkan di hari kiamat seperti orang kemasukan setan. Macam mana orang kalau kemasukan setan? Nah, gila-gila itu tak bagus tuh. Ya, yang melepah-lepah tuh. Nah itu, makanya itu orang melakukan perbuatan riba, dosa, diajak perang, dosanya paling ringan seperti menyentuh ibu kandung. Nanti di akhirat dibangkitkan seperti orang kemasukan setan. Makanya ingatkan kalau misal ada orang tuanya yang pinjam duit di bank, jangan lagi taubat. Misalnya Ustaz, kalau dulu Ustaz misalnya ada orang tua yang pernah mabuk, pernah minuman keras, udah bercampur dah dengan darah dagingnya yang haram, atau dulu pernah mencuri, atau dulu pernah melakukan riba, ya, minjamkan orang duit, kemudian bayarnya lebih, minjamkan duit 1 juta, bayarnya 1.100.000. Bahkan yang namanya riba itu bukan hanya membungakan duit, ngambil manfaat itu riba. Dalam definisinya riba itu kan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Segala pinjam meminjam yang mengambil manfaat itu riba. Apa contohnya? Misal si A minjam duit sama si B. Si B bilang, "Wahai si A, engkau pinjam duit 1 juta, balikkan 1 juta. Tapi motor kamu saya pakai." Kan ngambil manfaat tuh. Tak boleh. Riba tuh namanya. Walaupun duitnya tidak berbunga. Dulu Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i yang mempunyai mazhab Hambali, beliau pernah minjamkan orang duit. Pada suatu hari beliau berjalan, hujan turun. Akhirnya beliau berteduh di salah satu atap rumah orang. Setelah beliau berteduh, beliau lihat ternyata tempat beliau berteduh itu adalah rumah orang yang minjam duit sama beliau. Ketika beliau tahu, beliau langsung pergi, tidak mau berteduh di situ. Kenapa? Takut mengambil manfaat dengan orang yang minjam duitnya. Sampai segitunya takutnya kepada Allah SWT. Jadi yang namanya riba bukan hanya membungakan duit, memberanakkan duit, ngambil manfaat dari orang yang meminjam duit itu juga riba. Si A minjam duit sama si B misalnya. Kata si B, "Ya, saya pinjamkan kamu duit 500.000, tidak usah bayar, tapi dengan syarat kau antar anak saya pergi ke sekolahnya." Riba itu namanya. Pokok ngambil manfaat riba, tidak boleh. Kecuali kalau memang yang minjam itu yang nawarkan diri. Udah minjam duit 500.000 ya, tidak usah berbunga. Dia bilang, "Udah sini anak kamu biar saya antar sekolahnya." Itu memang dia yang mau. Atau udah ini motor saya pakai aja, tidak apa-apa. Memang dia yang mau minjam kan, tidak apa-apa itu, karena dia yang minjam kan. Tapi kalau disyaratkan harus pakai minjam motor itu dipakai, ya, itu tidak boleh, riba, ngambil manfaat namanya. Atau misalnya ustad yang makan haram nih ya, itu kalau makan haram tuh amal tidak diterima oleh Allah SWT. Ustad macam mana lah Ustad? Dulu saya Ustad waktu SD Ustad, degil Ustad. Kadang-kadang saya beli pentol 1.000 Ustad. Padahal satunya 400, dapat 2. Tapi ke saya bayar 1.000 ngambil 5 Ustaz, karena mamang pentol dah tak nak tengok saking banyak orang beli tu, main tusuk-tusuk ya. Kan begitu tu. Ya, nampak muka pentol tu dapat. Ya. Kadang-kadang beli bakwan, kan? Beli bakwan. Bakwan 500 satu, 200 sekolah. Atau kadang 1.000. Bayar 1.000, ambil 2. Begitu mamang pentol, mamang bakwan dan oleh sana, ambil langsung. Lari ke sana. Terus itu macam mana tuh hukumnya? Itu harus diganti. Diganti itu. Mamang
bakwan, mamang pentol yang pernah dicuri dulu tuh harus ganti. Kalau tak nak diganti, nanti Allah Subhanahu Wa Taala ambil pahala yang ngambil, berikan kepada mamang-mamang tuh. Ya. Kalau pahala tidak ada, dosa mamang bertimpakan kepada dia. Kenapa? Berbuat zalim, ngambil barang orang lain tanpa izin. Terus bagaimana caranya? Ingat, pergi ke sekolah kalian nanti waktu libur, pergi ke sekolah, cari mamang tuh. Mana mamang? Mang, mohon maaf mang. Ya, bayar. Bayar apa nih? Udahlah mang, pokok bayar lah mang. Saya malu nak ngomong, pokok ambil lah duit nih. Kalau udah lama misalnya, yang udah besar-besar kan, dulu bakwan harganya 1.200, sekarang 1.000. Berarti kalau dulu ente ngambil 10, 200 kali 10 kan 2.000. Jangan harga dulu, harga sekarang. Berapa? 1.000 kali 20.000 ente bayar dia mamang tuh. Tumben pula kau baik, ini bukan baik mang, pokoknya udah ambil lah duit ini. Harus bayar. Ustaz, mamang tak ada Ustaz. Saya pergi ke sekolah, mamangnya tidak ketemu dan tidak jualan lagi. Tanya. Di mana rumah mamang? Tak tahu Ustaz, tak tahu, tidak ada yang tahu rumahnya. Kalau tidak ada yang tahu, sumbangkan ke masjid, niatkan, ya Allah, ini duit untuk bakwan yang dulu saya tak bayar ya Allah. Ini buat pentol yang saya tak bayar dulu, untuk mamang pentol dan mamang bakwan. Masukkan ke masjid, insya Allah nanti di akhirat dia melihat pahala yang besar, dia tak tahu itu dari mana. Setelah diberitahu ini adalah mereka-mereka yang dulu makan pentol, makan bakwan belum bayar, dia sumbangkan ke masjid, pahalanya untuk kamu. Dia melihat pahala yang besar, akhirnya dia pun nanti memaafkan orang-orang tersebut di akhirat. Makanya ganti. Kalau Ustaz mamangnya masih ada, mamangnya saya tahu rumahnya Ustaz, cuman udah meninggal, kasih ahli warisnya, anaknya masih ada. Tahu-tahu datang ini, apa nih? Ini duit bapakku dulu, 20.000. Duit apa? Udahlah ambil lah, terus banyak omong. Kasihkan ahli warisnya. Kalau ahli waris yang tidak ada tadi, sumbangan ke masjid. 6. Jangan disepelekan daulat. Kalau tidak diganti, maka tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hak manusia sama manusia, harus minta ridhonya. Kalau bisa minta ridho, minta ridho. Kalau tidak bisa, ganti. Nah, kalau duit tidak ada, ketemu mamangnya, mang duit tak ada mang. Nah, nanti kalau saya ada duit saya bayar. Kalau tak ada duit, saya tak ketemu lagi, saya minta ikhlas mang ya. Udah ikhlas, udah nyaman. Kalau ada ikhlas itu enak. Kalau dia belum ikhlas kan harus ganti itu. Nah itulah bagaimana kalau amal kita ingin diterima oleh Allah yang ikhlas, kemudian dilandasi dengan ilmu agama, dahulukan yang wajib, kemudian jaga makanan minuman harus yang halal. Kalau pernah makan minum, Ustaz, ana dulu pernah makan minum yang haram misalnya. Bagaimana? Kalau tadi ngambil barang orang harus dibalikkan. Atau bukan ngambil barang orang misalnya ada orang dia pernah mabuk. Dia bukan ngambil barang orang, dia pakai duit dia belinya minuman keras, mabuk. Bagaimana? Taubat cepat. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Minta ampun, minta maaf, kalau bisa nangis-nangis kepada Allah. Menyesal, tidak mengulangi, menyesal, meninggalkan. Kemudian dia tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Taubatan nasuha syaratnya 3. Menyesali kalau bisa nangis, kemudian meninggalkan, kemudian berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau kepada manusia dosanya tambah 1, meminta maaf, minta ridho kepada manusia tersebut. Nah, jadi penting, kata Sayyidina Ali, itu lebih penting memikirkan atau fokus bagaimana amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsani, yang kedua, qala al-arifun tahsinul a'mal ahabbu ila Allah min taktsiril a'mal. Tuh coba lihat. Tahsinul a'mal, memperbagus, memperbaiki amal, ahabbu ila Allah, lebih Allah cintai, min taktsiril a'mal, daripada memperbanyak amal. Siapa yang berkata? Al-arifun, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahsinul a'mal, memperbaiki amal. Memperbaiki amal maksudnya bagaimana? Bagaimana amal kita itu bisa diterima dengan syarat rukunnya dibetulkan, solat tumakninanya dijaga, hati dikhusyukkan. Ingat, solat yang khusyuk bukan kita mikirkan surga, mikirkan neraka, mikirkan bagaimana Allah, tidak. Solat yang khusyuk itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, yang mengarang kitab banyak, diantaranya An-Nasaihud Diniyah,
yang menjadi wali kutub paling lama 60 tahun lebih. Beliau wali kutub, rajanya para wali pada masanya. Beliau bilang solat khusyuk adalah merenungi, menghayati apa yang kita baca. Itulah solat khusyuk. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, apa yang kita baca tuh connect kan. Makanya alhamdulillah yang bisa bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, sambil renungkan hatinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan diam. Bismillahirrahmanirrahim. Renungkan dulu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bukan begitu. Habis baca diam, habis baca diam. Bukan. Kapan selesai sholatnya? Sambil baca, sambil connect hatinya, merenungkan Ar-Rahmanir-Rahim, kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dikonekkan. Itu namanya khusyuk. Merenungi, memahami, menghayati apa yang kita baca. Itu khusyuk kata beliau. Bukan mikir yang macam-macam. Nah, jadi memperbagus amal itu lebih baik daripada memperbanyak amal. Nah, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta, yang mana Allah itu menciptakan mati, wal hayata, dan kehidupan. Apa tujuannya? Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menguji apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Walam yaqul, Allah tidak berfirman ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan, berfirman siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tidak. Coba lihat. Allah menciptakan mati dan hidup tujuannya untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling bagus amalnya. Li'annahu, karena kenapa Allah melihat siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Kenapa? Karena la ibrah bil kasrah ma'al gubhi. Tidak dianggap amal tersebut walaupun banyak kalau amal tersebut jelek, tidak bagus. La ibrah, tidak dianggap bil kasrah, dengan banyak. Jadi yang dinilai itu bukan banyak, yang dianggap itu bukan banyak. Ma'al gubhi, kalau banyak itu jelek amalnya, tidak bagus. Sholat satu hari 100 rakaat tapi tidak tumak nina. Ngaji satu hari 10 juz tapi cepat, tidak ada ikut tajwid tartilnya. Macam kumur ngaji. Jangan, tidak ada tajwidnya, tidak boleh. Sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Azam ya Allah. Ini sholat ke bekejang, tidak ada sopan santunnya. Orang kalau mau ngadap pejabat saja harus sopan. Mau bekerja-kerja, lari, bekerja-kerja. Oh, assalamualaikum, apa, lari. Insya Allah pejabat itu manggil satpam. Panggil sini. Orang gila nih, bawa keluar sana. Paling dikira orang gila. Ngadap pejabat harus assalamualaikum, duduk, apa kabar, begitu kan. Apalagi ngadap Allah SWT, harus tumak nina. Tumak nina itu anggota badan diam sebentar semuanya dengan ukuran bacaan subhanallah. Ya, itu memperbagus amal. Karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya amal, apalagi banyak amal yang mana amalan tersebut tidak baik, tidak bagus. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب لدى طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي dan kasiran daim mahabbatin nasaim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma ila arwah abahi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin min sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min zaman sayyidil mamil muhajirin Allah Ahmad bin Zaid al-Fikil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sulaiman Furi majmi sadatina al-Ba'alawi summa ila arwah min syarif Hafsah bin Umar Gadi wa hamil Nabi Umar bin Abu Bakar al-Mutar summa ila Habib Hasan bin Ahmad Baharun Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki jami' masyayikhina Sulaiman Furi summa ila Habib Salih bin al-Haddad bin Mustafa bin Salah al-Zaidi summa ila ruh al-Habib Husain bin Ahmad Gadi Habib Abdul Rahman bin Husain Gadi wa Habib Idrus bin Abdul Rahman Idrus summa ila arwah uzkuru amwatakum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.